Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Serta salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, yang telah membawa manusia dari alam kejahiliaan ke alam yang berakhlak dan berperadaban. Hari ini saya akan mencoba untuk membedah sebuah buku, yaitu Meretas Mimpi. Jadi buku ini saya tulis sendiri. Jadi buku ini banyak bercerita tentang perjalanan saya waktu di Pare waktu itu pada tahun 2011 ke 2012. Di sini banyak bercerita tentang bagaimana meraih atau meretaskan mimpi yang saya miliki waktu itu. Nah, poin-poin yang ada di dalam itu merupakan bagian dari perjalanan hidup yang saya jalani untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita terbesar saya. Satu inti bahwa di dalam meretas mimpi ini, artinya dalam artian bahwa kita harus menggapai mimpi itu, kita harus mencapai mimpi itu. Nah, dalam meretas mimpi itu kita membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Nah, di sini saya mencoba untuk menguraikan motivasi-motivasi yang ada pada saat itu, bagaimana tidak intinya bagaimana agar tetap terus termotivasi untuk mengejar mimpi-mimpi yang telah ditanamkan atau yang telah dicita-citakan. Saya mengawali dari sebuah kata pengantar. Jadi saya tulis di sini bahwa buku ini meretas mimpi, catatan dari Pare tentang Tuhan, aku, dan peradaban. Dalam inti kata bermimpi itu, dalam artian mengapa kita harus bermimpi. Nah, dalam kata pengantar saya sampaikan yang pertama bila berani berkata, makasih ya Allah, saya mimpi saya jadi kita. Jadi kalau misalnya kita kata mimpi merupakan awal dari sebuah semangat motivasi untuk mencapai mimpi. Jadi bermimpilah mimpi, suatu saat Anda akan berani berkata, terima kasih ya Allah, mimpi saya sudah jadi kenyataan. Demikian. Intinya begitu menginginkan sesuatu di masa yang maka yang harus dilakukan dari hari ini. Ketika Anda ingin menjadi, misalnya pada saat ini adalah usia SMA ataupun sedang kuliah, maka tetapkan target. Setelah pasca kuliah mau jadi apprenticeship, mau jadi dosen, atau mau kerja di perusahaan apa dan sebagainya. Itu ditetapkan sedari dini, sejak awal untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, misalnya ketika kita ingin menjadi seorang profesional, bagaimana caranya agar skill itu kita menjadi ahli. Jadi dalam materi dulu di waktu saya kuliah BSS BSS pada tahun 2008 dikatakan tentang belajar bukan tentang, tapi belajar menjadi. Ketika kita adalah seorang belajar sebagai mahasiswa ekonomi, maka yang harus dilakukan adalah bukan belajar tentang ekonomi, tetapi belajar menjadi ekonom. Itu yang dimaksud. Jadi untuk mencapai cita-cita yang telah dimimpikan itu, yang diinginkan itu, maka kita harus segera mempersiapkan untuk mencapai cita-cita itu. Ya, dipersiapkan sedari dini. Ketika kita menjadi ekonom, ya
betul-betul Anda harus harus banyak membaca buku ekonomi, kemudian harus banyak berdiskusi tentang ekonomi, sehingga pengetahuan-pengetahuan ekonomi itu bisa kita menjadi expert. Jadi kita bisa menjadi ahli di dalam uh, menjadi ahli di dalam ilmu yang kita geluti. Nah, jadi suatu saat ketika misalnya sudah sampai pada waktu yang telah ditetapkan untuk merealisasikan mimpi, maka yang harus dilakukan itu adalah mempersiapkan sedari dini. Di sini saya mau coba, waktu itu mimpi terbesar saya pada saat kuliah dulu adalah ingin menjadi seorang yang berkontribusi untuk bangsa, yaitu menjadi seorang dosen. Itu misalnya saya tetapkan sejak dulu. Nah, maka dari itu saya sampaikan bahwa itulah mimpi saya. Jadi mungkin suatu saat Allah akan merealisasikannya. Dan alhamdulillah itu sudah terrealisasi. Meretas mimpi adalah mencari jalan agar mimpi yang dicita-citakan itu bisa terlaksana atau bisa diwujudkan. Mimpi itu adalah tujuan yang akan dicapai, yang berasal dari ide dan cita-cita. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang sesuatu itu, maka saya yakin maka kita tidak akan bermimpi untuk menjadi sesuatu itu. Maka muncul dari ide, kemudian kita mewujudkannya menjadi cita-cita. Jadi cita-cita itu karena ada informasi yang ideal tentang sesuatu itu. Kalau kita menganggap bahwa menjadi presiden itu adalah sangat ideal, maka mungkin kita bisa bercita-cita menjadi seorang presiden. Kalau kita menganggap menjadi dosen itu adalah sesuatu yang paling ideal, maka kita bercita-cita menjadi dosen. Ada sahabat saya bilang bahwa saya ingin menjadi seorang bankir. Kenapa? Karena dia melihat bahwa kesejahteraan seorang bankir itu sangat bagus. Itu cita-cita yang dia sampaikan dulu ke saya. Dia punya cita-cita ingin sekali menjadi bankir. Maka terwujudlah cita-citanya untuk menjadi seorang bankir. Teman yang lain ingin menjadi seorang entrepreneurship. Maka yang dia lakukan adalah belajar sejak dini tentang entrepreneurship sejak mahasiswa. Dan apa yang terjadi, sahabat-sahabat sekalian, karena cita-citanya untuk menjadi entrepreneurship itu, beberapa dari teman-teman yang memiliki cita-cita itu sudah memiliki karyawan 40 orang lebih. Maka itulah sangat penting untuk menetapkan apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Itu berarti bahwa cita-citanya mereka, cita-cita kita itu telah bisa kita realisasikan. Jadi di dalam buku ini menceritakan tentang cita-cita yang saya jalani. Untuk mencapai cita-cita itu atau mimpi itu, diawali dari sebuah peretasan. Meretas itu adalah dengan memulai langkah awal. Langkah yang paling pertama untuk meretas mimpi itu adalah dengan menuliskan mimpi itu sendiri. Atau menuliskan cita-cita itu sendiri. Jadi, hal yang paling pertama adalah kita tulis dulu apa yang menjadi mimpi kita. Kalau kita tidak menulis mimpi, maka bagaimana mungkin bisa diwujudkan mimpi tersebut. Maka dari itu, maka langkah yang paling pertama adalah menuliskan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mimpikan. Jadi awalnya ide itu saya dapatkan ketika saya ikut sebuah training pada tahun 2011 khusus untuk ketua-ketua lembaga yang dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin, dan pematerinya adalah Ibu Dr. Marwah Daud Ibrahim. Ya, apa yang diajarkan beliau itu sangat membekas, dan sampai saat ini saya tetap mengajarkan kepada para mahasiswa untuk merencanakan mimpi-mimpi mereka, untuk membuat mimpi-mimpi mereka, dan untuk melaksanakan peretasan atau langkah-langkah strategis untuk mencapai apa yang mereka mimpikan atau cita-citakan.
Nah, pada saat itu saya sudah berpikir setelah ikut training atau pada saat ikut training itu bahwa cita terbesar saya adalah ingin menjadi seorang abdi negara, tapi khususnya untuk menjadi seorang pendidik. Saya sangat termotivasi untuk menjadi pendidik karena saya menganggap bahwa dengan menjadi pendidik kita bisa memberikan transformasi ilmu pengetahuan yang baik kepada peserta didik. Sejak organisasi di Pesantren Hidayatullah pada tahun 2007, 2008, 2007, 2008, 2006, 2007, saya menjadi bagian dari divisi pendidikan pada saat itu di BES namanya, Badan Eksekutif Santri, di bagian pendidikan. Dari situ saya menganggap bahwa pendidikan itu sangat urgen dan sangat penting. Nah, setelah bergelut dengan dunia kemahasiswaan, bergelut dengan dunia organisasi seperti HMI, kemudian himpunan, senat mahasiswa, kami kemudian semakin termotivasi bahwa jalan yang baik untuk berkontribusi secara masif itu adalah dengan menjadi seorang pendidik. Maka dari itu, waktu itu saya berpikir bahwa jalan satu-satunya yang saya inginkan dalam hidup saya adalah ingin menjadi seorang pendidik. Dan tentunya harapannya adalah bisa mendidik dan bisa menggerakkan, memberikan pemahaman baru yang menjadi sumber filosofi, dalam hal ini menjadi falsafah gerak bagi peserta didik nantinya. Itu yang menjadi harapannya. Tentunya harapan itu bisa direalisasikan dan juga bisa tidak. Nah, harapan-harapan itu kemudian, saya mencoba untuk menuliskannya pada tahun itu, bahwa saya ingin menjadi seorang pengajar. Mimpi saya waktu itu adalah ingin menjadi dosen, dan ya strateginya untuk peretasannya adalah lanjut S2. Nah, untuk mencapai mimpi tersebut tentunya dibutuhkan segala sesuatu yang antara lain adalah kemampuan akademik dan kemampuan bahasa Inggris. Saya memutuskan untuk membuat mimpi antara. Mimpi antara itu adalah untuk mewujudkan mimpi utama tadi adalah ingin tertulis dalam sebuah lembaran bahwa belajar bahasa Inggris di Pare itu adalah salah satu solusi waktu itu pada tahun 2012. Karena saya merasa bahwa waktu itu bahasa Inggris saya itu tidak terlalu baik. Maka dari itu saya putuskan untuk pergi ke Pare untuk belajar bahasa Inggris. Mimpi yang lain adalah saya ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Jadi mimpi yang lain itu untuk mencapai mimpi utama tadi. Nah, maka targetnya adalah setelah selesai S1 untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris di Kediri. Nah, kalau kita ke Kediri, maka tentunya itu tidak gratis kan. Dan saat itu saya sudah selesai dan saya berpikir bagaimana caranya saya bisa belajar. Bagaimana caranya saya bisa meningkatkan skill bahasa Inggris saya. The other side, dan di sisi lain, bahwa saya tidak punya uang. Gimana caranya mewujudkan mimpi? Sementara tidak ada dana yang bisa digunakan untuk mencapai atau untuk membuat variabel antara atau mimpi-mimpi antara. Maka berbagai upaya saya lakukan waktu itu. Maka dengan terpaksa saya sampaikan ke orang tua saya. Ya, gimana kira-kira ya? Saya bilang ke orang tua saya bahwa saya mau belajar. Saya mau lanjut S2. Saya mau, intinya saya ingin melanjutkan pendidikan saya. Dan yang harus saya lakukan pertama adalah saya harus memperbaiki skill bahasa Inggris saya. Maka waktu itu, ya ketika bertemu dengan ayah, ibu,
ya paling kita bisa baku tatap. Oh iya nak begitu ya. Dan apa yang muncul dari kata, tapi kamu tahu kan? Ya saya tahu. Apa maksudnya? Tapi kamu tahu kan? Ya, maksud dari kedua orang tua saya adalah bahwa eh, kita ini tidak punya uang. Dan saya juga sudah pada waktu itu sudah berpikir bahwa pantang bagi saya sebagai seorang sarjana untuk kembali meminta uang kepada orang tua saya. Nah, di situ pun pada saat-saat seperti itu, saya berpikir bahwa saya tidak ingin menjadi seorang pengemis intelektual. Apa itu pengemis intelektual? Dia sudah sarjana tapi masih minta uang pada orang tuanya. Saya sudah tidak ingin seperti itu. Maka dengan sangat terpaksa, ada warisan dari orang tua saya yang merupakan hasil warisan dari nenek saya. Saya sampaikan bahwa ya, untuk mencapai mimpi itu memang kita harus berkorban. Maka tanah warisan tersebut saya jual kepada saudara saya untuk merealisasikan apa yang menjadi mimpi-mimpi saya waktu itu. Ya, kita harus berkorban. Jadi pengorbanan itulah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, setelah kemudian penjualan kebun itu, waktu itu harga 20 juta. Saya gunakan untuk belajar bahasa Inggris di Pare. Saya punya mimpi bahwa saya ingin keluar negeri untuk sekolah S2. Ya, mungkin mimpi-mimpi itu saya ingin sekali. Tetapi maka setelah selesai, kemudian melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan bahwa lanjutkan di Pare. Nah, di Pare ini saya banyak menemukan fenomena. Jadi pada saat di Pare, ya kesyukuran saya bertemu dengan seseorang, yaitu di Bapak Bandung Mawardi dan Miss Uun. Nah, di sana saya belajar kembali bahasa kepenulisan. Dan di setiap sela-sela waktu, di setiap sela-sela itu, saya melakukan perenungan, kemudian menulis tentang segala hal, baik itu tentang Pare, perjuangan, dan sebagainya. Saya temukan beberapa hal di Pare waktu itu. Jadi, saya melihat bahwa ternyata di Pare tempatnya berkumpul para intelektualitas. Juga tempatnya berkumpul, mungkin sebagai tempat pelarian. Di sana, saya bertemu dengan teman-teman alumni dari Amerika, alumni luar negeri, dan dari berbagai negeri. Dari situ pun saya berpikir bahwa sepertinya untuk jor-joran kuliah di luar negeri itu tidak perlu waktu itu ya, tidak perlu. Mengapa saya berpikir demikian? Karena teman-teman yang dari luar negeri juga kembali ke Indonesia, itu juga bingung mana untuk kuliah di luar negeri itu harus di skip. Ya. Nah, setelah itu kemudian saya memutuskan bahwa untuk kuliah di luar negeri kayaknya sepertinya tidak perlu lagi. Maka saya memutuskan untuk kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin. Nah, buku ini tentunya saya buat untuk mencapai apa yang menjadi mimpi-mimpi, sekaligus menjadi motivasi bagi saya
dan sekiranya dibaca oleh orang lain, mungkin juga itu menjadi motivasi. Ini tentunya mengingatkan saya tentang perjuangan saya, mengingatkan tentang kontribusi keluarga saya dan orang-orang di sekeliling saya, bahwa apa yang kita capai hari ini itu tentunya bagian dari proses perjuangan, bagian dari dorongan para keluarga, para sahabat, dan sebagainya. Maka tentunya ini memberikan dorongan. Kita tahu ada suatu masa, pada saat itu pernah suatu saya berpikir, ternyata ya, para motivator itu adalah para bullshit. Dalam artian, itu pernah sampai saya berada pada titik itu. Dia mengatakan bahwa para motivator itu, kau hanya bermimpilah. Tetapi kau tahu bahwa apa yang Anda sampaikan tidak semudah untuk merealisasikan. Penuh perjuangan, penuh darah dan air mata. Dari situ pun termotivasi bahwa seolah-olah kita, apa yang mereka katakan, apa yang para motivator katakan, itu hanya ilusi. Kadang seperti itu. Kita berpikir seperti itu. Bahwa bagian dari kerumitan kehidupan, kerumitan yang luar biasa, bahwa kita berada pada titik di mana titik itu kita tidak bisa, kita menganggap bahwa inikah yang dimaksud dengan sebuah kerumitan hidup. Inikah yang dimaksud dengan sebuah kesulitan yang kita hadapi. Tetapi bertahan dan keyakinan yang teguh, itulah yang membuat kita kuat. Bertahan dengan posisi untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Dan terus mendendangkan, dan terus belajar, dan mendendangkan lagu-lagu yang kira-kira bisa memberikan motivasi. Bahwa perjuangan itu memang tidak mudah untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-cita. Kita perlu doa orang tua, kita perlu doa sekeliling orang-orang di sekeliling kita. Maka dengan demikian, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Di dalam buku ini, saya tuliskan beberapa judul, dalam artian beberapa tulisan, karena di dalam perjalanan saya waktu di Kediri waktu itu, saya menemukan ada 3 poin, yaitu tentang Tuhan, aku, dan peradaban. Di mana ada beberapa yang terkait dengan apa tentang Tuhan, kemudian tentang aku, dan bagaimana peradaban. Tentang aku, itu beberapa hal. Misalnya, ya, ini yang paling inspiring bagi saya di materi ini adalah memang kita harus bermimpi. Ada ungkapan mengatakan, orang yang tidak punya mimpi dan cita-cita adalah mayat yang berjalan. Maka dari itu, diupayakan bahwa kita memang harus bermimpi. Kemudian, juga bagaimana mewujudkan mimpi ke Pare. Ada tulisan yang saya temukan dalam perjalanan seorang tenaga kerja wanita dalam penjara. Kemudian, Pare adalah miniatur kehidupan kota Britania dan Washington Indonesia. Kemudian saya membuat sebuah tulisan tentang sepeda, pemburu Tan Malaka, Mr. Bob, Smart ILC, Final Exam, kemudian Kresna. Ada ini yang menjadi fokus juga tentang Tuhan, seks dan peradaban. Apakah kita perlu sombong? Bukit Tursina dan Kota Suci, Sejarah Dian Nur, dan Dilezi, Ais, PS Smart ILC, Keakuanku, dan berbagai macam tulisan yang saya kumpulkan jadi satu di dalam buku Meretas Mimpi ini. Ini adalah buku pertama saya yang saya tuliskan pada tahun 2012 dan alhamdulillah bisa terbit pada tahun 2020. Butuh waktu 9 tahun untuk mewujudkan mimpi itu. Dan tahukah sahabat-sahabat sekalian, salah satu mimpi saya yang
saya tuliskan pada waktu bersamaan adalah ingin menulis sebuah buku. Ini saya tuliskan di dalam mimpi-mimpi itu pada tahun 2011 dan terrealisasi 2020. Untuk menjadi seorang dosen juga, saya tuliskan pada tahun 2011 dan terrealisasi pada tahun 2019. Untuk mencapai mimpi, butuh kesabaran yang panjang, butuh perjuangan yang kira-kira butuh perjuangan yang keras, yang membutuhkan darah dan air mata, dan juga doa-doa dari orang-orang sekitar kita. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah buku saya. Jika teman-teman berminat untuk sebagai adik-adik, sahabat-sahabat, sebagai bagian dari perjalanan dan bagian dari motivasi, bisa hubungi kami. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan inspirasi. Video ini bisa ditonton di kanal YouTube saya, Economics Talk, dan bisa di kanal YouTube BMT Samatirik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.